Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Yang sebelumnya kita membahas di bab 2. Sekarang lanjut ke bab 3 teman-teman, yaitu pembahasan tentang ukuran gejala pusat. Di sini kita mulai menjelaskan teman-teman. Pengertian untuk gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Perhitungan gejala pusat biasanya digunakan dalam bisnis dan ekonomi, meliputi rata-rata hitung, median, modus geometrik, mean, terus rata-rata, ukur, terus ada juga rata-rata harmonis, kuartil, dan lain-lainnya. Rata-rata hitung. Mean sering digunakan dasar melakukan perbandingan antara dua kelompok nilai atau lebih. Rata-rata hitung adalah nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data atau pusat yang menunjukkan nilai dengan tepat. Perhitungan rata-rata dapat dihitung dengan cara data sebelum dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Seperti ini, sampel itu dia gambar seperti X ya teman-teman, yang disebut dengan X bar. Untuk yang kedua, populasi, bentuknya seperti U, cuman ada garisnya teman-teman, garis awal gitu tuh, dibacanya dengan mu. Data yang belum dikelompokkan, untuk yang pertama, data yang belum dikelompokkan. Bila data sampel terdiri dari nilai-nilai hasil pengamatan yang tidak perlu besar, maka rata-rata hitungnya dapat langsung dihitung dari data yang bersangkutan tanpa dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rata-rata hitung dari bilangan adalah jumlah dari semua nilai dibagi dengan jumlah data. Rata-rata seperti ini teman-teman. Lihat, bisa dilihat di gambar teman-teman. Rata-rata sampel dikelompokkan yaitu X bar, jumlah dari semua sampel dibagi jumlah data. Contohnya tuh gini teman-teman. Hitunglah mean dari 3 sampel dengan berat badan masing-masing adalah X1 59, X2 60, X3 61. Maka mean dari ketiga sampel tersebut adalah, nah bisa lihat teman-teman seperti ini. Rumusnya tuh X bar sigma NI sama dengan 1 . Nah, bisa lihat juga di sampingnya teman-teman, 1 kurung buka 59 ditambah 60 ditambah 61 sama dengan 60 kilo ya teman-teman. Data yang dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka nilai frekuensi data secara individu tidak lagi diketahui secara tidak bisa menggunakan rumus mean sebelumnya. Besarnya nilai masing-masing kelas dapat diwakili dengan nilai titik tengah kelas yang bersangkutan. Bila asumsi ini dipenuhi, maka perhitungan mean adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya gini teman-teman. Yang di sebelah kiri ini kayaknya sih sedikit ribet ya teman-teman, dibandingkan dengan rumus berikutnya tuh yang di samping sebelah kanan. Kayaknya angkanya gambarnya seperti dikit gitu. Nah, untuk penjelasannya, di mana X bar sama dengan mean atau nilai rata-rata hitung, XI titik tengah kelas, FI frekuensi ke I, K nya itu jumlah kelas, N nya itu jumlah data. Jadi sigma FI dikali XI sama dengan F1 dikali 1 ditambah F2 dikali ditambah F3 dikali 3. Contoh, bila ditambahkan nilai titik tengah X1 bisa dihitung dengan rata-rata statistik
dari 50 mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama nilainya, yang kedua frekuensi, yang ketiga titik tengah, yang keempat FIXI. Nah, bisa lihat teman-teman seperti ada tabel. Jadi besarnya mayan adalah X bar sigma KI sama dengan 1 FIX dibagi N. Itu totalnya tuh bisa lihat teman-teman di tabel 3255 dibagi 50. Nah, yang selanjutnya tuh median. Median itu nilai tengah. Median adalah nilai terletak di tengah-tengah, atau median adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama. Median dapat dihitung pada data sebelumnya dikelompokkan, dan data yang sudah dikelompokkan. Yang pertama, ungropet data. Untuk mencari nilai median, pertama-tama data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, maka letak median persis pada data yang paling tengah, yang nilainya sama dengan nilai median. Jika data genap, maka letak median di antara dua data yang paling tengah dan nilainya adalah 4 dari jumlah kedua data. Rumusnya itu letak median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh data 1, 7, 3, 10, 5, 7, 5, 13, 11, 15. Jumlah datanya 9, diurutkan 3, 5, 5, 7, 7, 10, 11, 13, 15. Median terletak pada data nomor kelima. 9 ditambah 1 dibagi 2. Maka nilai mediannya adalah 7. Untuk yang kedua, data kedua itu 5, 3, 6, 1, 6, 10, 9, 10, 9, 8, 18, 14. Jumlah datanya 10, diurutkan 1, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18. Letak median di antara data kelima dan keenam sehingga nilai median adalah setengah. Nah, untuk nilainya itu 6 tambah 8 sama dengan 7. Grouped data. Untuk data yang sudah dikelompokkan, pertama-tama dihitung letak atau nomor median dengan rumus N dibagi 2 dan nilai mediannya dihitung dengan rumusnya seperti ini teman-teman. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurang F dibagi F kecil. Nah, bisa lihat teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, datanya itu di sini X dan F. Untuk contohnya, nah, contohnya gini teman-teman. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Ini berat badannya teman-teman. Yang pertama itu 46 sampai 50, frekuensinya dengan 3, 51 sampai 55, frekuensinya 2. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Nah, hitunglah median berat badan mahasiswa. Jawabannya, sebelum menggunakan rumus di atas, terlebih dahulu dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif data. Tabelnya adalah sebagai berikut. Untuk sebelum menggunakan rumus di atas, kita itu harus membuat tabel menghitung frekuensi kumulatif datanya. Nah, seperti ini teman-teman contohnya tabelnya ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya
adalah menentukan nilai-nilai yang digunakan rumus. Jumlah data adalah 26, sehingga median terletak di antara data ke-13 dan ke-14. Data ke-13 dan 14 ini berada pada kelas interval keempat, yaitu 61 sampai 65. Kelas interval keempat ini kita sebut kelas median. Melalui informasi kelas median bisa kita peroleh batas ke bawah kelas median sama dengan 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9 dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5. Secara matematis bisa diringkas sebagai berikut. TB sama dengan 60,5, N sama dengan 26, F besar sama dengan 9, F kecilnya sama dengan 5, C-nya itu sama dengan 5. Dari nilai-nilai tersebut dapat kita hitung median dengan menggunakan rumus median pada data berkelompok. Median sama dengan 60,5 ditambah 26 per 2 dikurang 9 dibagi 5. 60,5 ditambah 4, 64,5. Sebelumnya sudah kita jelaskan untuk bab 3 teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.